Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu Indikator dan Evaluasi Kinerja Bank. Perkenalkan, nama saya Bintang Tri Cahayani, saya sebagai moderator. Saya Lira Nenggolan sebagai pemateri 1. Saya Rutromian Panjitan sebagai pemateri 2. Saya Aulia Putri Sakina sebagai pemateri 3. Saya Valencia Salvasinaga sebagai pemateri keempat. Saya Rahma Akmalia sebagai pemateri 5. Saya Vina Putri Damanik sebagai pemateri ke-6. Saya Putri Sarah sebagai pemateri ke-7. Membacakan materi pertama, yaitu definisi dan pentingnya indikator kinerja bank. Yang pertama itu ada mengukur keberhasilan indikator kinerja, membantu bank mengevaluasi pencapaian tujuan dan efektivitas strategi. Contohnya itu seperti sebuah bank menargetkan peningkatan laba bersih sebesar 10% dalam 1 tahun dengan menggunakan indikator kinerja seperti Return on Asset atau ROA atau Net Interest Margin atau NIM. Bank dapat mengukur apakah target tersebut telah tercapai atau belum. Terus yang kedua itu ada identifikasi kekuatan dan kelemahan analisis indikator, mengungkap area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan. Itu contohnya seperti analisis indikator menunjukkan bahwa rasio non-performing loan atau NPL suatu bank tinggi, maka ini mengindikasikan adanya masalah dalam kualitas aset bank. Bank kemudian dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab tingginya NPL dan mengambil tindakan perbaikan seperti memperketat pengawasan kredit atau peningkatan penagihan. Terus yang ketiga itu ada perencanaan strategi indikator kinerja menjadi dasar pengembalian keputusan dan perumusan tujuan bank. Itu contohnya seperti sebuah bank ingin meningkatkan pangsa pasarnya, maka indikator kinerja seperti pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK dan pertumbuhan kredit dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi yang telah diterapkan. Kan materi pertama yaitu ada jenis-jenis indikator kinerja bank. Jadi jenis-jenis indikator kinerja bank ini yang pertama ada keuangan, yaitu menilai profitabilitas, ada likuiditas, efisiensi dan stabilitas keuangan bank. Yang kedua itu ada operasional. Operasional itu ada terbagi menjadi mengukur kualitas layanan, yaitu ada produktivitas dan efektivitas proses internal. Yang terakhir ada non keuangan. Non keuangan itu ada mengevaluasi keputusan nasabah, kepatuhan dan tanggung jawab sosial. Saya akan melanjutkan materi 3 setelah menurut tadi. Di sini ada indikator kinerja keuangan bank. Salah satunya itu ada rasio profitabilitas, mengukur kemampuan bank seperti ROA, ROE, dan NIM. Penjelasannya itu rasio profitabilitas itu merupakan alat penting untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan keuntungan, seperti return on asset, mengukur seberapa efisien bank dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Terus ada return on equity, mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Terus ada return on equity yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa bank lebih efisien dalam menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. Dan terus ada NIM, Net Interest Margin, mengukur perbedaan antara pendapatan bunga yang diterima dari pinjaman dan biaya bunga yang dibayarkan kepada deposito relatif terhadap aset yang menghasilkan bunga. Terus ada yang kedua
efisiensi digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik bank dalam mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. BOPO mengukur efisiensi operasional bank dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Jadi saya akan menjelaskan tentang penetapan kerja non keuangan bank. Yang pertama ada kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah ini yaitu mengukur seberapa puas nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh bank. Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari kecepatan layanan, keamanan petugas, kemudahan akses hingga kelengkapan produk dan layanan yang ditawarkan. Yang kedua ada kepuasan, kepatuhan. Yang kepatuhan itu maksudnya indikator ini mengukur sejauh mana bank mematuhi peraturan bank yang berlaku, baik dari regulator maupun standar industri. Kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa bank beroperasi secara transparansi, akuntabel, dan minim resiko. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Indikator ini mengukur kontribusi bank terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Contohnya, bank dapat terlibat dalam kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, mendukung program pendidikan, dan menjalankan program ramah lingkungan. Dan saya akan melanjutkan materi tentang peran evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu pengambilan keputusan strategi. Maksudnya itu adalah proses untuk menentukan cara terbaik mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan analisis data dan dampak keseluruhan pada perusahaan. Terus yang kedua itu ada perbaikan operasional. Maksudnya itu kayak kita tuh memperbaiki siklus dan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan tugas-tugas yang tidak. Udah, ini dimatiin. Proses evaluasi kinerja bank. Proses evaluasi kinerja bank itu ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan data, mengumpulkan dana keuangan dan non-keuangan secara berkala. Pada tahap ini, bank mengumpulkan berbagai jenis data, baik yang berhubungan dengan keuangan, misalnya profitabilitas, efisiensi biaya, maupun non-keuangan, misalnya kepuasan nasabah, dan kualitas layanan. Data ini dikumpulkan secara berkala. Yang kedua yaitu analisis indikator, menginterpretasikan dan membandingkan indikator dengan target. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis ini melibatkan interpretasi, data, perbandingan, dan target yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada pelaporan dan rekomendasi penyusun laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan. Laporan ini berisi evaluasi kinerja bank secara keseluruhan. Secara singkat, proses evaluasi kinerja bank adalah siklus yang berulang untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan kinerja bank secara berkelanjutan. Dah? Peningkatan kinerja bank melalui evaluasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama budaya kinerja. Menanamkan budaya mendorong pencapaian dan perbaikan berkelanjutan. Ini tentang menciptakan lingkungan kerja di mana setiap karyawan terdorong untuk selalu memberikan yang terbaik dan terus memperbaiki. Terus yang kedua itu ada inisiatif strategis. Mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif berdasarkan hasil evaluasi. Itu berarti kita mengambil tindakan nyata berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Terus yang ketiga itu adalah pengembangan sumber daya. Meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Jadi itu fokus pada peningkatan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir itu ada inovasi layanan. Menciptakan pengalaman dan layanan unggul berdasarkan masukan nasabah. Ini itu tentang menciptakan produk dan layanan baru yang lebih baik berdasarkan masukan pelanggan. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.